Wilayah laut dan pesisir adalah kawasan yang sangat penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Hampir 60% dari total penduduk Indonesia tinggal dan beraktivitas di kawasan laut dan pesisir. Lebih dari 14 juta penduduk atau sekitar 7,5% dari total penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan yang ada di kawasan ini. Daerah pesisir pantai berbeda dengan wilayah lain, salah satunya dikarenakan jenis komoditi pangan yang dihasilkan dan yang tersedia pada daerah pesisir pantai bergantung pada hasil perikanan nelayan ke laut. Perbedaan lainnya terdapat pada kondisi lingkungan karena memegang peran penting dalam menentukan derajat kesehatan seseorang. Kondisi lingkungan di wilayah pesisir membutuhkan perhatian khusus dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan guna menciptakan manusia yang berkualitas. Perkembangan pembangunan kesehatan belum berpihak pada masyarakat di kawasan pesisir, karena masyarakat pesisir termasuk nelayan memiliki risiko kesehatan yang tinggi, sehingga perlu diberikan perhatian khusus dalam upaya pembangunan kesehatan. Seperti daerah lainnya, banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan. Salah satunya adalah asupan gizi mikronutrien yang dibutuhkan sedikit oleh tubuh namun berperan sangat penting dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim, hingga mengatur imun. Zat gizi mikro yang banyak fungsinya dan harus diperhatikan jumlah inteknya adalah mineral. Mineral dalam konteks nutrisi merupakan unsur kimia yang dibutuhkan sebagai nutrisi esensial oleh makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, dan manusia untuk melakukan fungsi yang diperlukan untuk hidup. Mineral berasal dari bumi dan tidak bisa diproduksi oleh makhluk hidup. Mineral diperoleh dari sumber makanan seperti daging, telur, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Mineral dibutuhkan bagi makhluk hidup agar memiliki kesehatan dan pertumbuhan yang optimal. Terdapat 3 fungsi utama mineral bagi tubuh, diantaranya adalah sebagai komponen utama tubuh atau penyusun kerangka tulang, gigi, dan otot. Yang kedua, sebagai unsur cairan tubuh, sebagai elektrolit yang mengatur tekanan osmosis dan mengatur keseimbangan asam basa dan permeabilitas. Dan yang ketiga, sebagai aktivator enzim dan hormon dalam tubuh. Mineral diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup. Yang pertama, mineral esensial, dan yang kedua, mineral non-esensial. Mineral esensial merupakan mineral yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk proses fisiologis, sehingga jika terjadi kekurangan asupan mineral esensial dalam tubuh akan mengakibatkan gangguan fisiologis dalam tubuh atau dapat disebut juga defisiensi mineral. Mineral ini biasanya terikat dengan protein termasuk enzim untuk proses metabolisme tubuh. Mineral tersebut diantaranya ada kalsium, fosfor, natrium, klorin, sulfur, magnesium, besi, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah mineral non-esensial, di mana mineral ini belum diketahui kegunaannya dalam tubuh makhluk hidup. Sehingga jika ditemukan kadar mineral non-esensial ini dalam tubuh melebihi kadar normalnya akan mengakibatkan keracunan dalam tubuh. Di antaranya ada timbal, arsenik, kadmium, dan aluminium. Lalu berdasarkan jumlahnya, mineral diklasifikasikan menjadi 2, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh yang jumlahnya relatif besar seperti kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorin, dan magnesium. Secara umum, fungsi makro diperlukan untuk membangun tulang, menjaga cairan tubuh, menjaga pH yang tepat pada jaringan tubuh, mentransmisikan impuls saraf, mempertahankan struktur membran sel, dan memfasilitasi tindakan enzim. Yang kedua adalah mineral mikro. Mineral mikro adalah mineral yang diperlukan tubuh relatif sedikit. Mineral tersebut adalah besi, zinc, mangan, kobalt, iodium, dan selenium. Secara umum, mineral mikro berfungsi untuk pembentukan sel darah merah, Hb, dan mengatur metabolisme dalam tubuh. Mineral merupakan zat gizi mikro yang memiliki banyak fungsi dalam tubuh, namun harus diperhatikan dalam jumlah asupannya. Tidak boleh kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan ataupun kekurangan mineral sama-sama dapat
menyebabkan gangguan dan penyakit dalam tubuh. Maka dari itu, terdapat batasan maksimum dan minimum kadar mineral dalam tubuh sebagai berikut. Berikut merupakan angka kecukupan mineral yang dianjurkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Dan pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa gangguan penyakit yang diakibatkan oleh defisiensi mineral dalam tubuh pada masyarakat pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir hidup dengan mata pencarian sebagai nelayan dan penyelam tradisional yang memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan rendah, sehingga hasil produktivitas relatif rendah. Tidak menutup kemungkinan anak yang tinggal di wilayah pesisir dan merupakan anggota keluarga nelayan memiliki asupan gizi yang kurang. Rendahnya informasi mengenai prevalensi anemia defisiensi zat besi pada anak di wilayah pesisir oleh orang tua menyebabkan status hemoglobin pada anak banyak rendah. Zat besi adalah mineral yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan serta menjaga kesehatan tubuh. Zat besi bermanfaat untuk meningkatkan produksi hemoglobin. Dengan tercukupnya kadar hemoglobin dalam darah, maka risiko terkena anemia dapat dicegah. Anemia sendiri merupakan suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal, yang berbeda untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin. Secara global, prevalensi anemia usia sekolah masih menunjukkan angka yang tinggi, yaitu 37%. Penelitian di Indonesia mendapatkan prevalensi anemia defisiensi besi pada anak balita sebesar 30% hingga 40%, pada anak sekolah 25% hingga 35%. Kejadian anemia pada anak sekolah dasar di wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu Yang pertama, rendahnya asupan makanan sumber zat besi seperti daging, ikan, sayur, dan buah dalam kehidupan sehari-hari sehingga kurang mencukupi kebutuhan zat besi. Selain itu, disebabkan oleh distribusi makanan yang tidak merata ke seluruh daerah, terutama di wilayah pesisir. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor penyerapan zat besi dalam tubuh. Ada faktor penghambat yang ada dalam makanan, misalnya pitat dalam nasi dan tanin dalam teh dan kopi. Ada pula yang melancarkan absorpsi besi, misalnya vitamin C, dan beberapa asam amino yang menyebabkan zat besi tersebut dalam keadaan larut sehingga mudah diserap. Yang ketiga, berdasarkan penelitian mengatakan bahwa kebiasaan sarapan pagi juga merupakan faktor resiko kejadian anemia gizi pada anak sekolah dasar. Siswa yang jarang atau kadang-kadang sarapan pagi, yaitu 2-3 kali dalam seminggu, beresiko mengalami anemia 2,95 kali dibanding siswa yang sering sarapan pagi. Hal ini disebabkan karena sarapan pagi menyediakan 16% dari asupan energi harian anak. Berdasarkan penelitian menyebutkan bahwa kejadian anemia defisiensi zat besi berhubungan dengan penurunan performa akademik anak sekolah. Anemia dapat menurunkan konsentrasi belajar akibat rendahnya kadar hemoglobin, yang berfungsi membawa oksigen sehingga menurunkan oksigenasi pada susunan saraf pusat. Anemia defisiensi zat besi juga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, menurunkan daya tahan tubuh, memperlambat perkembangan psikomotor, serta mengganggu fungsi kognitif. Saat berada di lingkungan sekolahnya, anak yang menderita anemia menimbulkan gejala muka tampak pucat, letih, lesu, dan cepat lelah, sehingga dapat menurunkan kebugaran dan prestasi belajar. Berdasarkan penjelasan mengenai masalah anemia defisiensi zat besi pada anak sekolah dasar di wilayah pesisir, untuk menanggulangi hal tersebut, maka disarankan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan asupan zat besi pada anak dan variasi jenis makanan untuk mencegah kejadian anemia pada anak. Terutama, makanan yang banyak mengandung zat besi seperti ikan, telur, dan kepiting yang mudah didapat di wilayah pesisir. Untuk guru sekolah, disarankan memberikan penyuluhan kepada siswa agar membiasakan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah dan mengurangi konsumsi jajanan, serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat baik di rumah maupun sekolah. Populasi di pesisir memiliki akses terhadap bahan pangan hewani yang kaya akan kandungan seng. Namun, pola konsumsi makanan pokok masyarakat di wilayah pesisir masih terdapat bahan makanan sumber fitat yang tinggi. Rasio molar fitat dengan seng yang tinggi dapat menghambat absorpsi seng dalam tubuh. Absorpsi mineral esensial seperti seng berasal dari sumber makanan yang tinggi atas kandungan fitat yang terbukti lebih rendah dibanding bahan makanan yang bersumber dari hewani. Pada anak dalam keluarga di wilayah pesisir dengan tingkat pendapatan yang rendah, asupan seng yang tidak adekuat dapat terjadi karena sebagian besar asupan berasal dari makanan nabati dan sedikit mengkonsumsi makanan hewani. Berdasarkan penelitian, kekurangan seng pada anak-anak dapat menyebabkan stunting.
Salah satu penyebab defisiensi seng adalah karena asupan fitat. Fitat merupakan penghambat mineral yang kuat, termasuk seng, karena fitat tidak dapat diabsorpsi pada pencernaan manusia. Mineral yang terikat pada fitat akan melewati usus tanpa diserap, dan fitat adalah yang paling berpengaruh terhadap absorpsi seng. Zat gizi seng berperan penting dalam kekebalan tubuh untuk pencegahan infeksi oleh berbagai jenis bakteri patogen. Selain itu, seng juga penting dalam pembelahan dan pematangan sel serta pertumbuhan. Seng juga bermanfaat dalam perkembangan otak, yaitu untuk perkembangan saraf dan juga fungsi sistem saraf pusat. Status seng di dalam tubuh dapat ditentukan dengan beberapa pengukuran, yaitu pengukuran kadar seng serum, kadar seng eritosit, leukosit, neutrofil, dan kadar seng pada rambut. Namun di antara kelima pengukuran tersebut, kadar seng serum adalah yang paling sering digunakan. Kadar seng serum dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu faktor stres, asupan, suplementasi, dan status gizi. Faktor yang paling berpengaruh adalah asupan makanan. Pada asupan makanan, terdapat zat yang dapat meningkatkan dan menghambat kadar seng serum atau absorpsi seng. Oleh karena itu, kita perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung seng, yang diantaranya terdapat pada bahan makanan hewani seperti daging ayam, sapi, babi, ikan, seafood, dan telur. Selain itu, juga terdapat pada bahan panganan nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sereal. Namun, perlu diketahui bahwa makanan nabati seperti tempe, tahu, dan beras yang memiliki kandungan seng yang tinggi juga memiliki kandungan fitat yang tinggi, di mana nantinya akan mengganggu absorpsi pada seng. Iodium atau iodin adalah zat mineral non-logam yang fungsi utamanya adalah membentuk hormon tiroid. Kelenjar tiroid sendiri merupakan kelenjar endoskrin terbesar yang terletak pada leher, tepat di bawah laring atau rongga pernapasan. Kelenjar tiroid memiliki fungsi untuk memproduksi protein, menghasilkan hormon, juga mengatur pembakaran energi dalam tubuh. Kebutuhan yodium harian bagi tiap orang berbeda-beda. Berikut ini merupakan detail kebutuhan yodium sesuai kelompok umur berdasarkan rekomendasi Institut Kedokteran Amerika Serikat. Untuk dewasa 0,15 mg per hari, wanita hamil 0,22 mg per hari, wanita menyusui 0,29 mg per hari, anak usia 1-11 tahun 0,09 sampai 0,12 mg per hari, dan bayi sebesar 0,11 sampai 0,13 mg per hari. Tubuh manusia tidak dapat memproduksi yodium sendiri, oleh karena itu kita perlu memperolehnya dari luar melalui makanan yang mengandung yodium. Salah satu yang paling mudah kita temui adalah garam. Garam yang dibuat dengan bahan baku air laut membuatnya memiliki kandungan yodium yang tinggi. Walaupun sumber yodium dapat dengan mudah kita temui, tidak tertutup kemungkinan manusia dapat kekurangan yodium. Dampak yang ditimbulkan karena kekurangan yodium sangat luas dan beragam. Pada dasarnya melibatkan gangguan tumbuh kembang manusia, baik fisik maupun mental atau kecerdasan, contohnya yaitu penyakit gondok dan hipotiroidisme. Apabila tubuh kita kekurangan yodium, secara otomatis tubuh akan merangsang kelenjar tiroid untuk bekerja lebih keras. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembengkakan pada kelenjar tiroid tersebut, atau yang biasa disebut dengan penyakit gondok, yang ditandai dengan adanya benjolan di sekitar leher. Jika gondok berkembang cukup besar, akan muncul gejala-gejala seperti sakit tenggorokan, sesak napas, batuk, dan sulit menelan makanan. Kekurangan yodium juga dapat menyebabkan hipotiroidisme, yaitu keadaan di mana kelenjar tiroid tidak dapat menghasilkan hormon yang cukup. Hipotiroidisme menyebabkan kulit menjadi bengkak dan kering, letih dan kelelahan, gangguan daya ingat, tidak tahan udara dingin, detak jantung melemah, nyeri sendi, hingga gangguan pola menstruasi. Saat ini, gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia dengan spektrum klinik seperti fenomena gunung es. Tingkat endemisitas dan prevalensi GAKI dihitung dengan total greater rate atau TGR. TGR pada anak sekolah dapat menggambarkan masalah GAKI pada masyarakat. Sejak tahun 1980, di Asia Tenggara terjadi transisi epidemiologi kejadian gondok dari semula gondok hanya ditemukan di daerah pegunungan, sekarang ditemukan juga di dataran rendah seperti sepanjang aliran sungai bahkan di daerah pantai. Pemerintah Indonesia menempuh upaya pemberantasan GAKI berupa distribusi garam dapur yang difortifikasi dengan kalium yodium. Garam beriodium merupakan salah satu produk yang wajib menerapkan SNI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia. Yodisasi garam telah menjadi program nasional yang dikenal dengan moto pencapaian garam beriodium untuk semua, yaitu minimal 90% rumah tangga di Indonesia harus mengkonsumsi garam beriodium yang cukup. Dari penjabaran kasus mengenai gangguan maupun penyakit akibat defisiensi mineral yang sudah disebutkan tadi, setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, adanya kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat pesisir itu sendiri untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian akibat defisiensi mineral di daerah pesisir.
Lalu, adanya pendistribusian sumber makanan yang merata antara masyarakat pesisir dan non-pesisir. Lalu, yang terakhir, adanya program pengecekan kesehatan secara berkala di daerah pesisir. Sehingga dari ketiga langkah tersebut, kesadaran dan pengetahuan masyarakat pesisir akan meningkat sehingga terciptanya kesehatan di daerah pesisir. Sekian video dari kami, terima kasih.